Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul sinkronisasi dan replikasi mobile data. Ya, ini adalah anggota dari kelompok 10. Yang pertama Den Irvanto Metkono, yang kedua Carmianus Lado, yang ketiga Ari Taib, yang keempat saya sendiri Gerald Huay, yang kelima Daniela Ramehuki, dan yang terakhir Estusai Ora de Labora. Sinkronisasi data. Sinkronisasi data berarti beberapa data yang saling berhubungan dapat dipastikan tidak saling bertentangan dan menyebabkan ketidaksesuaian. Replikasi data. Secara umum, replikasi memiliki arti untuk memproduksi salinan dirinya sendiri. Replikasi data adalah salinan data dari sebuah storage yang berada pada storage yang sama ataupun berbeda. Jenis replikasi data terbagi atas dua. Satu, complete replication atau replikasi secara utuh dari sebuah data. Yang kedua, partial replication atau replikasi yang hanya menyalin beberapa bagian atau subset dari sebuah data. Materi selanjutnya adalah taksonomi replikasi data. Dalam replikasi data, terdapat beberapa taksonomi atau klasifikasi. Klasifikasi tersebut dibedakan berdasarkan relasi yang timbul antara host atau master dengan mobile. Yang pertama adalah one-to-many. Sesuai dengan namanya, one-to-many adalah replikasi data dari satu host terhadap beberapa mobile device. Data yang direplikasi tersebut dapat merupakan partial replication ataupun complete replication. Dapat kita lihat pada contoh skema one-to-many berikut. Dalam skema tersebut, dapat dilihat dari satu jalur yang berasalkan dari host terbagi menjadi beberapa jalur. Ini adalah penggambaran sederhana dari one-to-many. Penggunaan one-to-many, contohnya adalah ketika host memberikan konfigurasi yang akan diterima oleh mobile device. Mobile device dapat langsung mereplikasi konfigurasi yang sudah diatur dalam host. Selanjutnya adalah one-to-one replication. Dalam relasi one-to-one replication, hanya terdapat dua partisipan, yaitu host dan mobile device. Mobile device replikasi data yang terdapat di dalam host. Namun terkadang dapat pula mobile device yang memberikan replikasi datanya terhadap host. Berikut ini adalah contoh skema relasi one-to-one. Dalam skema tersebut, terlihat hanya merupakan satu garis yang lurus. Hal ini menunjukkan bahwa dalam relasi one-to-one tidak jadi percabangan dari host terhadap mobile device ataupun sebaliknya. One-to-one replication umumnya digunakan untuk menjaga keamanan dari data dan mempermudah proses sinkronisasi. Umumnya dalam one-to-one replication, host bukan merupakan host utama, sehingga host yang terhubung dengan mobile data secara langsung hanya merupakan proxy yang akan terhubung dengan tempat penyimpanan data yang akan direplikasi oleh mobile device. Berikut taksonomi replikasi. Many-to-many. Dalam many-to-many terdapat beberapa master dan replika. Sistem penyimpanan yang memiliki peran master dapat melakukan replikasi. Dengan cara ini, complete synchronization dan partial synchronization dapat melakukan sinkronisasi dengan master ataupun dengan dirinya masing-masing. Berikut sinkronisasi dan replikasi mobile computing. Penggunaan sinkronisasi dan replikasi data dalam mobile computing sangat diperlukan. Contohnya, pada saat menggunakan aplikasi secara offline. Ketika pengguna kembali online, data offline tersebut harus dapat tersinkronisasi kembali dengan keadaan online.
Contoh lain penggunaan sinkronisasi dan replikasi dalam mobile computing adalah saat pengguna menggunakan aplikasi dengan jaringan yang kurang stabil, maka diperlukan partial replikasi yang selalu tersinkronisasi dengan baik untuk meningkatkan kinerja aplikasi. Langkah-langkah melakukan sinkronisasi dan replikasi dalam mobile computing. Yang pertama, initia replikasi. Beberapa data direplikasi dari master ke dalam mobile device. Kedua, lokal data modifikasi. Dalam proses ini, data yang telah dipublikasi ke dalam device mobile mengalami modifikasi sambil tersambung dengan master. Ketiga, synchronization. Data pada mobile device disinkronisasi dengan master. Yang pertama, transaction boundaries. Transaksi yang terjadi perlu memanfaatkan kemampuan bandwidth sepenuhnya namun tidak menyebabkan terjadinya penimbulan. Yang kedua, chunking. Enkapsulasi data dalam transaksi harus memiliki ukuran yang sesuai agar data memiliki transkapsulasi konsisten. Yang ketiga, banyaknya jumlah node atau mobile device yang terhubung dan harus disinkronisasi secara berkala. Tentunya dengan banyaknya jumlah node yang akan mempersulit proses sinkronisasi yang terjadi. Solusi untuk mengatasi masalah yang dapat ditimbulkan dalam sinkronisasi dan replikasi mobile computing dapat dilakukan dengan cara mobile device dapat melakukan one-to-one replication dengan device yang menyimpan data ataupun dengan kontrol pusat. Kontrol pusat tersebut dapat merupakan tempat penyimpanan data ataupun hanya sebagai proxy yang mengarahkan jaringan terhadap device penyimpanan data. Dengan metode ini, masalah transaction boundary dapat diantisipasi karena transaksi dilakukan hanya pada suatu tempat. Selain itu, ini dapat mempermudah sinkronisasi bila mobile device yang terhubung banyak. Mobile platform populer. The Palm platform yang memiliki support yang baik terhadap Java application. Salah satu keunggulan Palm platform adalah Hotshine yang dapat melakukan sinkronisasi pada sebuah PDA dengan data dalam sebuah PC dengan menggunakan interface fisik. Hotshine memiliki dua tipe, yaitu Slowshine dan Fastshine. Slowshine memiliki proses yang mirip dengan replikasi, di mana sebuah data komplit akan disalin ke dalam mobile device. Fastshine adalah sinkronisasi sesungguhnya yang dilakukan secara berkala. Braille. Meskipun Braille memberikan programmatic interface yang cukup lengkap, namun Braille tidak memiliki built-in data mengenai sinkronisasi dan replikasi. Jika kita akan membuat sinkronisasi dan replikasi, kita perlu membuat program sinkronisasi dan replikasi itu sendiri. Sekian dan terima kasih.